Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Kita sampai pada bagian B, ya, sorting. Nah, seperti biasa, informasi untuk pembahasan yang lain, ya, ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Ya, playlistnya adalah kelas 10 informatika kurikulum merdeka. Oke, kita langsung bahas saja ya. Nah, pengurutan atau sorting ini yang akan kita bahas. Halaman berapa ini? Di buku halaman 31, oke? 30 ya, 30. Pengurutan sorting. Saat merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku, kita menyusun buku tersebut dengan menggunakan suatu aturan. Ya, misalnya jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara berurut dari volume 1 atau pertama ya hingga volume terbaru. Atau ketika sedang berbaris, kita diminta untuk membentuk barisan berdasarkan tinggi badan. Seperti itu kan ya. Hal tersebut merupakan sebuah proses pengurutan atau sorting. Oke. Proses pengurutan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program komputer atau aplikasi yang sering kita gunakan. Pada aktivitas ini kita akan melihat bagaimana proses pengurutan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi. Pelajari strateginya. Oke. Penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu juga sorting ya, dari nilai diambil 100 orang, nilai tertinggi misalnya kan gitu. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik ya pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda atau objek atau entitas ya diletakkan mengikuti aturan tertentu. Aturannya bisa ascending, descending, ya kita kenal seperti itu ya. Jadi dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Urutan yang paling sederhana misalnya mengurutkan angka secara berurut menaik atau menurun. Biasanya pengurutan terdiri atas sekelompok objek yang disusun secara acak yang harus diurutkan. Setelah itu secara sistematis posisi objek diperbaiki dengan melakukan pertukaran posisi dua buah objek. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga semua posisi objek benar. Misalnya kita memperoleh 5 angka acak seperti berikut ini ya. Kita memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5 sudah urut ini ya kan. Kita dapat membuat angka tersebut terurut naik dengan melakukan 1 kali pertukaran, yaitu ya dengan menukar nilai 4 dengan nilai 3 ya, 4 dengan 3 kita tukarkan ya. Kemudian terdapat 2 langkah penting dalam melakukan sebuah pengurutan. Langkah pertama adalah melakukan pembandingan. Nah, dalam mengurutkan itu kita melakukan perbandingan. Ini yang paling langkah pentingnya ya. Pada intinya pengurutan itu adalah kita melakukan perbandingan. Nah, terdapat 2 langkah penting dalam melakukan pengurutan, yaitu langkah pertama adalah melakukan perbandingan ya, pembandingan. Untuk melakukan pengurutan pastikan ada 2 buah nilai yang dibandingkan. Pembandingan ini akan menghasilkan bilangan yang lebih besar ya dari atau lebih kecil dari, atau memiliki nilai sama dengan bilangan lainnya ya, bisa lebih besar, lebih kecil atau sama. Langkah kedua adalah melakukan penempatan ya, pembandingan terus penempatan. Itu inti dari pengurutan. Bilangan setelah melakukan pembandingan, penempatan bilangan ini dilakukan setelah didapat bilangan yang lebih besar atau lebih kecil, bergantung pada pengurutan yang digunakan, mau pengurutan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Terdapat beberapa teknik ya atau algoritma untuk melakukan pengurutan ya, seperti bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort. Pada unit ini hanya akan diberikan penjelasan untuk melakukan sistem 3 teknik ya sebagai berikut. Teknik yang lainnya akan kita pelajari dari referensi yang diberikan ya. Kita akan pelajari insertion sort dulu. Insertion sort. Insertion sort adalah suatu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list daftar objek sesuai namanya ya. Insertion sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan. Insert itu artinya menyisipkan, sort itu mengurutkan dengan cara menyisipkan ya. Insertion sort mengurut dengan cara menyisip ya.
Menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Jadi sebenarnya kita bandingkan satu-satu. Ya, dengan suatu proses tertentu sehingga kita akhirnya membandingkan semuanya. Nah, proses tertentu ini yang ingin kita pelajari. Gimana prosesnya? Nah, misalnya dalam kasus pengurutan elemen list dari yang terkecil hingga terbesar atau ascending ya, dari kecil ke besar ascending, dari besar ke kecil descending ya. Tahapan pertama adalah kita membaca suatu elemen dengan elemen yang berdekatan. Apabila elemen yang berdekatan dengan elemen saat ini lebih kecil, elemen yang lebih kecil ditukar di sebelah kiri kan gitu ya. Jadi yang lebih kecil ditaruh di kiri. Kalau memang dari awal sudah di kiri yang kecil ya biarin saja kan gitu ya. Dengan elemen yang lebih besar itu kalau dari kecil ke besar ya. Elemen yang lebih kecil akan ditukar dengan elemen yang lebih besar dan dibandingkan kembali dengan elemen-elemen sebelumnya yang sudah terurut. Apabila elemen saat ini sudah lebih besar dari elemen sebelumnya, iterasi berhenti. Iterasi itu kayak pengulangan atau proses ya, proses yang berulang-ulang. Hal ini dijalankan satu persatu hingga semua list menjadi terurut. Gambarannya seperti ini ya, ilustrasi insertion sort. Terdapat sebuah deret bilangan ya. Jadi ini belum urut 2, 3, 7, 6, 5 ini belum terurut dari bahan mentahnya, raw materialnya yang direpresentasikan dengan menggunakan kartu. Ya biar kita lebih enak tahu secara visual. Urutan bilangan tersebut secara menaik dengan menggunakan algoritma insertion sort. Ya. Jadi pertama kita bandingkan 2 dan 3. 2 lebih kecil dari 3 sudah urut. Jadi awalnya kita anggap belum urut, anggap saja belum urut ya. Setelah itu kita melakukan proses pembandingan dan ternyata ya seperti itu, 3 lebih besar daripada 2. Jadi kita ikuti ya proses iterasi yang pertama. Langkah pertama tinjau bilangan kedua dibandingkan dengan bilangan pertama. Ini adalah bilangan pertama, ini adalah bilangan kedua ya, yaitu 2 dan 3 didapatkan 2 lebih kecil dari 3, maka urutan bilangan tersebut tetap 2, 3. Jadi setelah proses iterasi pertama ya, putaran pertama nggak bisa ya, putaran pertama ya, maka ini hasilnya adalah seperti ini setelah putaran pertama. Jadi hasilnya apa? Tetap, tidak ada perubahan ya, artinya sudah terkonfirmasi bahwa ini urut ya. Proses iterasi kedua, pada iterasi selanjutnya kita akan mengambil bilangan ketiga yaitu 7 ya, kita ambil bilangan ketiga yaitu 7 lalu dibandingkan dengan bilangan sebelumnya ya, dibandingkan dengan bilangan sebelumnya karena 3 lebih kecil dari 7 tetap. Jadi hasil putaran kedua ya ada tetap seperti ini 2, 3, 7. Kenapa 3 lebih kecil dari 7 kan gitu ya. Nah di sini kita sudah ada 2 putaran atau 2 iterasi. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan proses iterasi ke putaran ketiga gitu ya. Pada iterasi selanjutnya kita akan mengambil bilangan keempat yaitu 6 ya. Jadi kita ambil bilangan keempat yaitu 6, bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, sekarang bilangan yang keempat ya. 6 ini kita akan bandingkan dengan bilangan ketiga ya, kita bandingkan ya. Lalu dibandingkan dengan bilangan sebelumnya, didapatkan bahwa 7 lebih besar daripada 6. Oleh karena itu selanjutnya kita akan membandingkan dengan bilangan-bilangan sebelumnya. Karena ini ternyata 7 ini lebih besar, kita tukar, kita insertnya, kita insertkan ya, baru karena ada jangan-jangan 6 juga lebih kecil dari yang lain. Nah, akhirnya kita bandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itu selanjutnya kita akan membandingkan bilangan-bilangan sebelumnya lalu menukarnya apabila bilangan tersebut lebih besar. Pertama, kita akan membandingkan 6 dengan 7. Ya, 6 dengan 7 kita bandingkan. Ceng. 2 ini kita bandingkan. Ya. Kita bandingkan ini apakah 6 lebih kecil dari 7? Iya. Kita akan menukar 6 dengan 7. Nah, proses penukaran ini namanya insert. Ya, karena kita akan menukar 6 dan 7. Lalu kita akan membandingkan lagi dengan bilangan sebelumnya. Karena terjadi proses insersi, ya kita bandingkan. Ya. Karena ini kita pindah ke sini, langsung otomatis kita harus melakukan membandingkan 6 dengan 3, gitu ya. Apabila 6 lebih kecil dari 3, apakah 6 lebih kecil dari 3?
Karena tidak, 6 tidak lebih kecil dari 3, maka 6 sudah berada pada posisi yang benar, yaitu sebelum 7 dan setelah 3. Nah, kita nggak usah membandingkan lagi dengan 6 dengan 2 kan gitu ya. Jadi kita cukup di situ. Dan tidak usah membandingkan 3 dengan 2 lagi, nggak usah diulang lagi. Ya, berhenti sampai di sini. Terus next step, kan gitu ya. Jadi kita sudah memperoleh urutan seperti ini. Ya, pada iterasi keberapa? Iterasi ketiga. Kemudian proses iterasi keempat. Pada proses iterasi selanjutnya kita akan mengambil bilangan kelima, yaitu 5. Ya, kita ambil ini, didapatkan bahwa 7 lebih besar dari 5. Oleh karena itu, jadi kita akan membandingkan 2 ini. Ternyata 7 lebih besar, kita harus balik. Ya, 5 harus disisipkan. Ya. Yaitu didapatkan bahwa 7 lebih besar dari 5. Oleh karena itu selanjutnya kita akan membandingkan bilangan dengan bilangan sebelumnya, lalu menukarnya apabila bilangan tersebut lebih besar. Pertama kita akan membandingkan 5 dengan 6 ya. Karena 5 kita bandingkan 7 lebih besar ya. Kemudian 5 dibandingkan dengan 6 ya. 5 dibandingkan dengan 6. Nah, apakah 5 lebih kecil dari setelah itu kita akan mengecek bilangan sebelumnya lagi ya. Kita bandingkan 5 dengan 6, ternyata 5 lebih kecil. Karena 5 lebih kecil daripada 6, kita cek dengan 3. Seperti itu ya. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Karena 5 tidak lebih kecil dari 3, maka sudah pada posisi seharusnya, yaitu setelah 3 dan sebelum 6 terjadi lagi proses penyisipan. Nah, kita banding-bandingkan intinya. Jadi ini dibandingkan dengan ini kan gitu ya. Kalau lebih kecil dibandingkan lagi, kalau lebih kecil bandingkan lagi sampai dia lebih besar, ya sudah, dia diam di situ. Gitu ya. Disisipkan, dan setelah penyisipan ini maka bilangan ini sudah terurut. Oke, ini adalah proses insersi ya, insersi sort. Sekarang selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan bilangan yang juga cukup sederhana. Dengan algoritma mencari, menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urutan naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang terurut dan bagian yang belum terurut. Ya. Bagian yang terurut sebelah kiri dan bagian yang belum terurut sebelah kanan. Awalnya semua elemen bilangan dalam datar adalah bilangan yang belum terurut dan bagian terurutnya kosong. Berikut ini langkah-langkahnya. Jadi ini lebih mudah lebih mudah kita gambarkan. Ya. 1, cari bilangan terkecil dari bilangan yang belum terurut. Dari semua ini, ya ini kan bagian yang belum terurut. Ya, ini nilai terkecil yang belum terurut. Ternyata setelah kita cari terkecil ada 2. Ya, maka 2 kita masukkan ke dalam kotak, kan gitu ya. Kita dapat angka 2 nih paling kecil. Ulangi langkah 1 sampai 3 sampai bilangan yang belum terurut habis. Sehingga kita 2 kita ambil, kita pindah ke sini, kita menyisakan ini. Nah, sisanya ini kita cari. Mana yang paling kecil? 3, gelodak, keluar angka 3. 3 ini kita lepas dari sini, kita masukkan ke sini, gelodak. Ya, kita menyisakan ini. Sisainnya ini kita ambil yang paling kecil. Itu proses di komputer ya. Nah, kita dapatkan angka 5 yang terkecil. Angka 5 kita copot, kita pasang di sini. Tinggal 6 dan 7. Yang paling kecil adalah 6. Ya, angka 6 ini kita masukkan ke dalam sini. Sampai di sini tinggal 1 angka. Karena 1 angka terkecil ya 7 itu sendiri ya. Terus ini kita ambil angka 7 kita masukkan ke sini sehingga bagian yang belum terurutnya sudah habis, bagian terurutnya muncul. Kan seperti itu ya. Terlihat bahwa hasilnya sama, tapi cara berpikirnya berbeda, prosesnya berbeda. Lah proses inilah yang disebut algoritma. Secara rinci algoritma selection sort yang dikaitkan dengan pemrograman dijelaskan sebagai berikut. Terdapat sebuah daftar bilangan tidak terurut yaitu 2, 3, 7, 6 dan 5. Urutan bilangan tersebut secara mekanik dengan menggunakan algoritma selection sort. Ya, proses iterasi pertama. Iterasi pertama. Ya. Maka ini akan dianggap belum terurut ya, walaupun bagian awalnya sudah terurut ya, dianggap belum terurut. Cari bilangan terkecil. Dari kesemuanya yang belum terurut ini, kita temukan yang terkecil adalah 2, maka 2 pindah ke kiri.
dan memang letaknya di paling kiri, ya sudah, biarin aja kalau gitu kan gitu ya. Tukar bilangan 2 dengan bilangan pertama, bagian yang belum terurut geser bagian yang sudah terurut ke kanan sehingga 2 menjadi bagian yang sudah terurut. Dalam ilustrasi ini angka yang dicetak tebal menunjukkan bagian yang sudah terurut. Ini sudah tercetak tebal. Oke? Sudah terurut. Sebelum dilakukan proses dianggap saja belum terurut ya, walaupun dia terkecil kan gitu ya. Proses iterasi kedua, putaran kedua. Putaran kedua, cari bilangan yang terkecil lagi dari semuanya ini. 3, 7, 6, 5 mana yang paling kecil? Ternyata 3. Maka sudah ada 2 bilangan yang terurut. Tukar bilangan 3 dengan bilangan pertama bagi yang belum terurut. Geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan sehingga 3 menjadi bagian yang sudah terurut. Lanjut lagi, cari bilangan terkecil yang belum terurut. Ya, ditemukan angka 5. Ya, di sini ternyata paling kecil, maka 5 dipindah ke kiri. Ya. 5 dipindah ke kiri. Mana hasilnya? Nah, 5 dipindah ke kiri. Tukar bilangan 5 dengan bilangan pertama, bagian yang belum terurut yaitu 7 geser ke bagian atas yang sudah terurut ke kanan sehingga 5 menjadi bagian yang terurut. Proses iterasi keempat. Ya, cari bilangan terkecil yang belum terurut. Angka 6 sebagai yang terkecil, akhirnya semuanya terurut. Kan gitu ya. Tukar bilangan 6 dengan bilangan pertama, bagian belum terurut di bagian terakhir karena data tinggal 2, proses penukaran algoritma telah selesai dilaksanakan. Ya. Jadi cara kerjanya seperti itu, hasilnya apa? Sama. Cara kerjanya beda. Tidak apa-apa. Ya. Kita bahkan memiliki 5 cara kerja tadi ya. Nah, ayo kerjakan aktivitas individu atau kelompok, aktivitas apa yang kalian perlukan? 10 kartu yang masing-masing diberi angka 1 sampai 10. Kita bisa menggunakan kartu remi ya. 1 itu asnya, 2 dan seterusnya. Skenario permainan ya. Aktivitas dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Kalian akan diberikan sebuah kartu bertuliskan dari 1 sampai 10 ya. Kartu ya dari kartu 1, kartu angka 2 seperti ini boleh ya, kartu angka 3 sampai angka 10. Ke-15 kartu tersebut kalian kocok dan letakkan dalam bentuk barisan di atas meja. 15 ya, 1 sampai 10 tapi kok ke-15. 1 sampai 15 dan ke-10 ya. Ini kalimatnya gimana? Ya, kalian harus dapat mengurutkan semua kartu secara mekanik. Kartu yang berada di paling kiri barisan harus paling kecil. Jadi kalian kayak melakukan prosesnya. Ya, proses yang dilakukan oleh komputer seperti itu ya. Karena komputer itu sangat sederhana cara berpikirnya, hanya saja kecepatannya sangat tinggi kan gitu ya. Untuk mengurutkan kalian harus melakukan serangkaian pertukaran kartu. Pertukaran dilakukan dengan membuka 2 buah kartu. Apabila diperlukan kalian dapat menukar posisi kedua buah kartu tersebut. Gitu ya. Kalian diminta untuk menyusun algoritma pertukaran yang dapat dilakukan untuk memastikan semua kartu dalam posisi terurut. Kalian dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari 3 algoritma pengurutan yang disampaikan pada bagian konsep. Ya. Jadi ngeletakkannya jangan terbuka ya, tertutup. Jadi dengan tertutup kalian buka, ini urutnya gimana sih, kalian balik, tapi naruhnya tertutup lagi. Proses ini sudah, proses berikutnya kalian buka, apa yang dilakukan prosesnya. Seperti itu ya. Dapat memilih untuk menggunakan salah satu dari 3 algoritma pengurutan yang disampaikan pada konsep. Ya. Apa yang kalian diskusikan setelah bermain? Saatnya memikirkan permainan tersebut dan cara kalian bermain. Beberapa poin yang penting untuk didiskusikan sebagai berikut. Ya, apakah permainan tadi merupakan masalah pengurutan? Iya. Ya. Strategi pengurutan seperti apa yang kalian lakukan untuk melakukan pengecekan dan pertukaran sesedikit mungkin? Ya, mungkin kalian bisa saja insertion sort, ya, mungkin, ya tergantung kalian melakukan apa, ya. Jadi salah satu alternatif jawabannya adalah insertion sort. Apakah strategi kalian berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh teman kalian? Jika berbeda, apa perbedaannya? Kan ada beberapa macam strategi, ya. Nah, ini kalian jawab sendiri. Strategi yang paling bagus apa yang dapat kalian temukan untuk mengurutkan dengan banyaknya pertukaran paling sedikit? Nah, kalian coba, ya. Apa yang menghasilkan pertukaran paling sedikit, ya.
Adakah kondisi yang membuat kalian melakukan banyak sekali pertukaran untuk mengurutkan kartu secara mekanik? Ya, pasti ada. Ya, jadi mungkin dari awal sudah agak terurut, kan namanya acak ya, tergantung tergantung kocokan ya, tergantung bilangan acak yang muncul setelah di kartu dikocok ya, tergantung bagaimana urutan ya hasil pengocokan ya akan mempengaruhi ya banyak langkah. Nah, namun jangan khawatir, komputer itu bisa melakukan ribuan langkah dalam 1 detik. Jutaan langkah bahkan ya. Apalagi kuantum komputer yang komputer biasa yang paling cepat sekalipun bisa lakukan dalam 5 tahun. Kuantum komputer hanya kurang dari 1 detik selesai proses iterasinya. Gila enggak itu? Jawablah pertanyaan berikut dalam lembar refleksi kepada Bu Kerja. Jangan lupa mencatat kegiatan dalam jurnal. Apakah kalian sudah pernah melakukan permainan ini? Ya apa tidak ya? Saat mengurutkan kartu apakah kalian senang? Misalnya ya. Ya tergantung suasana ya. Teman-teman kalian, terus guru membangun suasananya. Ini bisa menjadi hal yang sangat menyenangkan sebenarnya. Ya, apakah kalian paham bahwa mengurutkan kartu itu suatu proses pengurutan? Harusnya iya. Ya, proses pengurutan. Apakah kalian berhasil menemukan cara yang paling cepat untuk mengurutkan kartu? Nah, coba ini kalian berhasil apa enggak? Ini kalian yang menjawab sendiri. Apakah kalian merasa ada masalah lain yang serupa dengan permainan tadi? Ya, pasti ya. Banyak sekali masalah-masalah kayak di perpustakaan cara pengurutan, kayak penerimaan siswa ya diurutkan berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah, berdasarkan nilai, macam-macam. Pelajaran yang paling berkesan apa yang dapat kalian dapatkan dari permainan ini? Kalau menurut Mari, tahu bagaimana cara komputer bekerja. Betapa sederhana cara komputer bekerja ya. Cara komputer bekerja. Kenapa kelihatannya cepat ya? Karena kecepatannya tinggi. Kenapa kelihatannya hal-hal kompleks bisa diselesaikan? Kembali pada algoritma yang bagus. Algoritma ini akan sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari kerja komputer. Oke, tumpukan atau stack dan antrean queue ya kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.